Pernah nggak sih Anda ngerasa kayak lagi kejebak di antara dua masa? Masa lalu rasanya udah lewat, tapi masa depan kok ya belum kelihatan juga. Nah, hari ini kita bakal kupas tuntas soal masa-masa peralihan yang penuh ketidakpastian itu dan gimana caranya iman bisa jadi kompas buat kita. Coba deh bayangin, mungkin Anda baru aja lulus kuliah tapi belum dapat kerjaan. Atau baru putus dari sebuah hubungan yang serius, tapi ya belum siap juga buat buka hati lagi. Rasanya tuh kayak lagi nunggu di, ruang tunggu kehidupan gitu kan. Menggantung. Apa yang udah lewat ya udah nggak bisa diulang. Tapi yang di depan kok ya belum kelihatan juga. Oke, biar lebih kebayang, ini dia peta perjalanan kita hari ini. Kita bakal mulai dari apa sih maksudnya terjebak di ambang pintu? Terus kita bahas soal iman untuk hal yang nggak kelihatan. Kita lihat beberapa kisah inspiratif, ambil kebenaran-kebenaran penting dari sana. Dan yang paling penting, gimana cara praktisnya buat kita melangkah maju. Yuk, kita langsung aja masuk ke bagian pertama. Terjebak di ambang pintu. Apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan ruang liminal ini? Kedengarannya ke istilah yang berat ya, tapi sebenarnya ini dekat banget sama hidup kita. Jadi gini, kata liminal itu asalnya dari bahasa Latin, limen, yang artinya ambang pintu. Ini metafora yang pas banget. Coba deh Anda bayangin, Anda lagi berdiri persis di kusen pintu. Satu kaki udah keluar dari ruangan lama, tapi kaki yang satunya belum masuk ruangan baru. Nah, posisi nanggung itulah yang disebut ruang liminal, masa transisi. Artinya apa? Masa-masa bingung dan penuh penantian ini bukan berarti kita gagal loh, justru sebaliknya. Disinilah, di tengah ketidakpastian itu, iman kita benar-benar diuji. Dan yang lebih penting, dibentuk. Oke, pertanyaannya sekarang, gimana caranya iman bisa jadi fondasi kita? Apalagi pas kita sama sekali nggak bisa lihat jalan di depan. Nah, ini yang mau kita dalami di bagian kedua. Nah, ayat dari Ibrani 11 ini kunci jawabannya. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Luar biasa ya definisinya, ini bukan sekedar harapan kosong, tapi sesuatu yang jauh lebih kokoh. Yuk kita bedah sedikit lebih dalam. Kalau kita intip bahasa aslinya, ini jadi makin keren lagi. Kata dasar atau hypostasis itu bukan cuma soal perasaan, tapi ini adalah realitasnya, substansi nyata dari harapan kita. Terus kata bukti atau elechos, ini adalah keyakinan yang saking kuatnya, keyakinan itu sendiri yang jadi buktinya. Bahkan tanpa perlu bukti fisik yang bisa kita lihat. Nah, biar nggak cuma teori, yuk kita lihat gimana konsep ini benar-benar hidup dalam 3 kisah yang luar biasa. Cerita tentang orang-orang yang menjalani masa liminal mereka. Oke, yang pertama, Abraham. Kisahnya ini contoh klasik banget dari musim liminal yang super panjang. Seluruh hidupnya itu dijalani di antara 2 titik, panggilan dari Tuhan dan pengenapan janjinya. Dan ayat ini nangkep inti dari imannya dengan sempurna. Dia taat, dan dia berangkat, tanpa tahu mau kemana. Bayangin, dia nggak minta peta dulu, nggak minta jaminan dulu. Imannya itu bukan, Tuhan tunjukin jalannya baru aku berangkat. Tapi, aku berangkat karena aku percaya Engkau yang menuntun jalannya. Dan kutipan dari Santo Agustinus ini, ini merangkum semuanya dengan indah. Iman itu percaya apa yang nggak kita lihat, upahnya adalah kita bisa melihat apa yang kita percaya. Jadi urutannya jelas ya, percaya dulu baru melihat, bukan sebaliknya. Dari individu, sekarang kita lihat pengalaman satu bangsa utuh, bangsa Israel. Mereka ngabisin 40 tahun di padang gurun. Itu masa liminal yang super masif kan, di antara perbudakan di Mesir dan kebebasan di tanah perjanjian. Di padang gurun itu ada 2 sisi mata uang. Di satu sisi, ya jelas mereka ragu-ragu, kangen sama masa lalu. Aneh ya, masa lalu yang isinya perbudakan kok dikangenin? Ya karena itu yang mereka kenal, mereka ngerasa tersesat. Tapi, di sisi lain, justru di sanalah Tuhan bekerja. Dia ngasih mana tiap hari, ngajarin ketergantungan. Dia ngebentuk karakter mereka. Ini mirip banget sama kita kan? Seringkali kita ngeluh di masa sulit, padahal justru disitulah karakter kita ditempa paling tajam. Dan yang terakhir, ini mungkin kisah yang paling menyentuh hati. 2 orang murid yang lagi jalan ke Emmaus, mereka tuh terjebak di masa liminal yang paling pedih, antara tragedi penyaliban guru mereka dan berita kebangkitan yang masih simpang siur dan belum mereka pahami sepenuhnya. Dan ayat ini kuncinya. Ada sesuatu yang menghalangi mata mereka. Bukankah ini sering banget kita alami juga? Tuhan itu sebenarnya ada di situ, jalan bareng kita di masa-masa sulit. Tapi, ya itu,
Kesedihan kita, kekecewaan kita, kebingungan kita, itu semua jadi kayak kabut yang ngehalangin kita buat ngenalin dia. Oke, dari 3 kisah tadi, Abraham, bangsa Israel, dan murid-murid di Emmaus, kita bisa ambil 3 prinsip yang super penting buat kita yang lagi ada di perjalanan liminal kita sendiri. Yang pertama, iman itu nggak bergantung sama penglihatan. Kita hidup karena percaya, bukan karena melihat. Titik. Yang kedua, masa-masa ini tuh bukan hukuman, tapi pembentukan. Tuhan lagi mau lihat isi hati kita yang sesungguhnya. Dan yang ketiga, ini yang paling penting, Tuhan itu selalu setia, bahkan di tengah kabut yang paling tebal sekalipun. Kasih setianya itu selalu baru setiap pagi. Oke, teorinya udah dapet, prinsipnya udah ada. Sekarang pertanyaannya, terus gimana cara praktisnya? Gimana cara kita ngejalanin ini semua, entah itu pas nunggu kerjaan, nunggu jodoh, atau nunggu pemulihan? Yuk kita lihat langkah-langkah konkretnya. Ini dia 4 hal praktis yang bisa kita lakukan. 1. Taat tanpa peta. Lakuin aja hal benar yang ada di depan mata hari ini. Kayak Abram, walaupun belum ngerti gambaran besarnya. 2. Percaya sama karakter Tuhan, bukan sama keadaan kita. Keadaan bisa naik turun, tapi karakter Tuhan itu konstan. 3. Jangan kembali ke Mesir. Maksudnya lawan godaan buat balik ke masa lalu yang nyaman tapi nggak sehat pas lagi susah. Dan 4. Cari kehadiran Tuhan yang tersembunyi. Coba deh lebih peka, siapa tahu Tuhan lagi bekerja di balik layar, kayak di kisah Emmaus. Jadi, coba kita ubah cara pandang kita. Masa liminal itu bukan malam yang gelap gulita. Anggaplah ini seperti fajar. Ya, malam memang udah berakhir. Tapi cahaya penuh dari matahari emang belum muncul. Ini adalah masa penantian yang penuh harapan. Dan ini membawa kita kembali ke teladan Abraham. Dalam penantiannya yang panjang, imannya itu bukannya jadi lemah, tapi malah diperkuat. Kenapa? Karena keyakinannya itu penuh. Bukan yakin sama kemampuannya sendiri, tapi yakin 100% bahwa Tuhan itu sanggup menepati apa yang udah dia janjikan. Nah, sebagai penutup, saya mau tinggalkan pertanyaan ini untuk Anda renungkan secara pribadi. Ambang pintu Anda sekarang ada di mana? Mungkin di soal pekerjaan, hubungan, atau panggilan hidup Anda. Dan di tengah semua ketidakpastian itu, langkah iman seperti apa yang sedang diminta dari Anda?